Halo semuanya, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membangun sistem monitoring dan deteksi intrusi menggunakan Wazoo, Surikata, dan DPWA dalam sebuah infrastruktur cloud berbasis AWS. Lihat diagram berikut, kita akan membangun semuanya dari nol, mulai dari VPC hingga instalasi software di setiap instance. Kita buka VPC dulu, kita create VPC. VPC kita akan bernama UD, nama saya, dan number of availability zone kita perlu satu saja, public subnet satu, tidak perlu private subnet, tidak perlu NAT gateways juga. Selanjutnya kita buat instance Wazoo server. Kita launch instance. Kita namakan ini Wazoo server. Kita akan menggunakan operating system Ubuntu dan untuk ini kita menggunakan T3 medium saja. Oke, kita akan buat key pair baru. Kita gunakan nama saya UD, gunakan .pem. Kita akan menggunakan Termius nanti. Oke, di network setting kita edit, kita gunakan VPC yang telah kita buat tadi yaitu UD VPC, subnet yang ini, dan auto assign public IP kita bikin enable. Untuk security group kita namakan Wazoo security group, SG singkatnya. Descriptionnya SG for Wazoo. Oke, kita lihat arsitekturnya, port apa saja yang harus kita buka. Kita ada TCP 1514 sampai 1516 kita harus buka, 1514 UDP dan TCP 514 UDP juga. Ini juga semuanya kita harus ikutin sesuai dokumentasinya. Kita add security group rule 1514 sampai 1516 UDP 1514. Lalu ada 514 TCP 514 UDP dan ada TCP ke port 55.000, ada juga ke 9.200 dan TCP 9.300 ke 9.400 dan juga ada TCP ke 443. Untuk storage kita bikin 30 GB, lalu kita launch instance. Kita sekarang buat satu elastic IP supaya IP Wazoo server kita tidak berubah-ubah. Kita allocate elastic IP address, kita allocate. Sekarang kita sudah dapat elastic IP, kita centang action dan associate elastic IP. Kita pilih instance kita tadi, Wazoo server, choose a private IP address, kita gunakan saja ini yang sudah ada. Lalu allow elastic IP address to be reassociated supaya bisa dipakai lagi nanti kalau kita mau ganti ke server lain. Kita klik associate, kita kembali ke instance, ini masih initializing dan elastic IP kita sudah ter-associate dengan instance kita. Sambil menunggu selesai initializing, kita tambahkan IP ini ke Termius kita supaya kita bisa SSH melalui Termius. Kita copy public IP-nya, kita ke Termius, klik new host, kita masukkan, kita paste. Oh ya, kita drag saja ke sini. Kembali ke sini kita gunakan key tadi ud.pem. Kita label ini Wazoo server. Username kita gunakan saja Ubuntu. Ya, kita sudah masuk ya ke Wazoo server kita. Oke. Statusnya sudah 3/3. Kita lanjut dengan instalasi Wazoo ke server Wazoo-nya. Kita dulu seperti biasa kita apt update dan apt upgrade. Oke, sudah siap. Kita gunakan Temux saja supaya jika ada gangguan koneksi, instalasi Wazoo kita tetap akan berjalan di background. Oke. Lalu kita copy one line code ini dari dokumentasi Wazoo. Kita paste. Oke, baik. Instalasinya sudah siap. Kita harus take note. Kita harus ambil password ini. Kita harus simpan. Dan kita simpan saja di notepad dulu. Oke, ini adalah password Wazoo. Kita coba ke browser ya.
Kita lanjutkan saja. Oke, sedang loading. Di sini kita gunakan admin dan password yang kita dapatkan tadi setelah instalasi. Kita paste saja. Oke, kita sudah masuk. Ini adalah UI Wazoo server kita. Kita bisa cek tuh status di sini, summary. Kita sekarang belum ada agent karena kita belum buat. Kita akan buat selanjutnya. Sebelum kita buat, kita install dulu Suricata ke dalam Wazoo server ini. Kita balik lagi ke Termius. Kita buka dokumentasi instalasi Suricata. Kita copy ini, kita paste. Selanjutnya kita copy ini, enter. Oke, kita paste yang tadi lagi. Kita copy lagi, selanjutnya paste. Oke, sudah siap. Kita cek dulu. Oke, by default memang tidak langsung running ya. Kita selanjutnya kita download emerging thread Suricatanya, rules-nya. Tapi kita gunakan versi 703, bukan 608. 703. Kita enter. Kalau kita ls harusnya ada di situ. Oke, kita lanjut ke komen yang kedua. Udah, kita lanjut ini. Oke. Selanjutnya kita harus mengganti beberapa line di Suricata YAML-nya. Kita harus cek dulu nama interface kita. Oke, nama interface kita adalah INS5. Oke, kita ingat itu. Selanjutnya kita buka dan edit file suricata.yaml-nya. Nano. Di sini kita tambahkan pagar dan kita hapus pagar yang subnet 10.0.0.0 dan external netnya kita bikin any. Apalagi setelah itu kita cari default root path-nya. Default root path. Kita gunakan Ctrl W ya. Di sini kita ganti. Warlib-nya kita hapus dan kita ganti etc seperti di dokumentasi. Lalu rule files juga kita ganti jadi tanda petik dan asterisk titik rules. Lalu kita cari AF paket selanjutnya. AF paket. Nah, kita ganti ke INS5 interface kita tadi. Kita Ctrl O untuk save, enter, Ctrl X untuk keluar. Lalu selanjutnya kita sistem ctl restart Suricatanya. Baik, kita cek sekarang statusnya. Oke, sudah running ya, sudah aktif. Oke, selanjutnya kita harus mengedit, menambahkan local file JSON ini ke dalam var, osec, etc. dan osec.conf. Kita harus tambahkan di dalam log analysis. Makan indentasi, Ctrl Shift. Oke, setelah sudah, kita Ctrl E, Enter, dan X. Dan kita restart Wazoo Manager. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat instance Ubuntu DWWA atau Wazoo Agent. Baik, kita buka instance. Kita launch new instance. Namanya akan saya beri DWWA saja, DWWA Wazoo Agent. Kita gunakan Ubuntu. Untuk tipenya kita gunakan T3, small saja sudah cukup. Keyword kita gunakan UD yang kita gunakan tadi. Our settings kita ganti ke VPC UD, auto assign public IP enable. Lalu untuk kita bikin security group lagi, kita beri nama. Kalau ini Wazoo Agent Security Group atau SG untuk singkatnya. Deskripsinya kita beri SG for Wazoo Agent. Di sini kita tambahkan HTTPS, HTTP. Kita tambahkan ini karena untuk DBWA nanti kita akan menggunakan DBWA. Lalu kita aktifkan ini oleh SMP supaya bisa di-ping. Dan untuk komunikasi antara agent dan Wazoo servernya kita harus buka port 1514 dan 514 TCP UDP. Kita tambah 1514 TCP anywhere. TCP juga UDP 1514 anywhere. TCP 514 anywhere, UDP 514 anywhere. Storage kita bikin 30 GB. Lalu kita launch instance. Oke, masih initializing. Sambil menunggu proses initializing siap, kita tambahkan ini ke Termius kita. Kita copy dulu public IP-nya.
kita ke Termius, kita ke Vault, new host, paste. Labelnya kita beri nama dbwa wazuh agent, username Ubuntu, tambahkan key UD tadi. Connect saja, kita coba connect. Add and continue. Oke, kita berhasil masuk ternyata ya. Seperti biasa, kita sudoku, kita apt update ampersand apt upgrade min y. Lalu kita tunggu sampai siap. Kita akan menambahkan dbwa wazuh agent ini ke wazuh server kita. Untuk itu kita ke agents management, kita ke summary, kita klik deploy new agent. Dan di sini untuk step pertama kita pilih, karena kita menggunakan Ubuntu, jadi otomatis dep AMD 64. Untuk server address, kita gunakan server address lokal saja dari wazuh server kita, yaitu wazuh server private IP v4 address. Agent name kita buat dbwa agent. Lalu kita copy command ini dan kita kembali ke Termius. dbwa wazuh agent, kita paste saja. Oke, setelah siap, kita lanjutkan start agent. Kita tunggu saja. Oke, kita sistem ctl status wazuh agent, karena ini kita di agent ya, sudah running. Dan kita kembali ke endpoint-nya dan melihat seharusnya sudah ada, kalau berhasil. Dan ya, berhasil. dbwa agent kita statusnya aktif. Kita bisa lihat thread hunting di sini. Kalau ada thread yang terdeteksi, kita bisa melihat di event sini. Oke, kita install dulu Suricata di instance ini. Kita lihat lagi Network IDS Integration. Kita ulangi step yang kita lakukan di instance server sebelumnya. Kita copy. Paste. Enter. Copy line selanjutnya. Kita paste dan enter. Copy lagi line selanjutnya. Paste dan enter. Oke, kita lihat statusnya. Dan ya, memang seharusnya begini. Kita lanjut install emerging thread-nya. Tapi kita ganti ke versi 703. TLS untuk mengecek, dan ya ada di situ. Kita lanjut ke line kedua. Paste. Yang ketiga. Kita ganti CH mode ke 644 supaya bisa terdeteksi oleh wazuh servernya. Dan kita harus mengganti lagi suricata.yml-nya. Jadi kita harus cek dulu interface kita. Ternyata sama, NS5 juga ya. Oke, kita copy ini, lalu kita akan edit dengan menggunakan text editor Nano. Kita ganti ke subnet 10.0.0.0. Lalu kita menggunakan external netnya yang any. Selanjutnya default rule path. Kita harus cari Ctrl W, default rule path. Kita ganti. Kita hapus warlib-nya. Kita ganti ke etc. Dan ini juga kita harus ganti. Kita ketik series rule. Selanjutnya adalah AF paket. Oke, di interface kita ganti sesuai interface yang kita dapatkan tadi. Namanya adalah INS5. Setelah itu kita Ctrl O, Enter untuk save, dan Ctrl X. Systemctl restart Suricata kita. Kita cek statusnya. Oke, sudah aktif, sudah running. Lalu selanjutnya kita tambahkan local file ini ke osec.conf. Kita buka dengan text editor Nano kita. Lalu kita cari log analysis. Kita copy local file, kita paste, Ctrl O untuk save, Enter, Ctrl X, dan kita systemctl restart wazuh agent. Setelah kita install Suricata, mari kita tes menggunakan test my NIDS. Kita copy one-liner ini, kita paste ke sini. Di sini ada pilihan dari 1 sampai 17. 17 adalah quit. Kita tes saja yang 16 dan kita coba lihat di UI wazuh server kita apakah terdeteksi. Di sini. Oke, connection succeeded. Kita refresh. Dan ya, kita bisa melihat ada baru masuk ini. Agent name kita dbwa agent, terus IP adalah ini. Selanjutnya kita bikin diagram selanjutnya adalah Windows Server untuk diinstal Suricata. Oke, kita ke instance, kita buat
launch instances. Ini kita akan beri nama Windows Server. Kita pilih Windows, kita pilih yang terbaru saja, server 2025. Di sini kita gunakan T3 Medium supaya tidak lambat. Keypair kita gunakan lagi yang UD. Network setting kita edit, UD VPC kita gunakan. Oke. Enable auto assign public IP. Lalu kita bikin lagi security group untuk Windows Server XG namanya ya. Lalu selanjutnya deskripsi itu security group for Windows Server. Di sini kita bukan menggunakan SSH tapi RDP karena Windows Server menggunakan RDP. Tapi kita harus tetap menambahkan port 1514 TCP UDP dan 514 TCP UDP supaya bisa berkomunikasi dengan Wazoo Server kita. 514 UDP 514 TCP 514 dan UDP 514 30 GB storage dan kita launch instance saja. Windows servernya sudah siap inisialisasi, sudah 3/3 cek pas. Kita klik connect. RDP client, kita download dulu demo desktop filenya. Untuk get password, kita harus upload private key file kita yang bernama ud.pem tadi. Oh ya, ini kita decrypt passwordnya dan ini adalah password kita. Kita copy saja, copy dan paste saja di notepad dulu. Sudah, selanjutnya kita buka file RDP yang kita download tadi, Windows Server 1. Dan kita lanjut connect. Kita paste password kita. Remember me, oke. Dan klik yes. Oke, setelah kita masuk, kita buka PowerShell. Dan kita harus run sebagai administrator. Kita buka dulu Wazoo kita dan kita deploy agent baru. Untuk deploy agent baru kita klik ini, deploy new agent. Kali ini kita menggunakan Windows, jadi kita pilih yang Windows dan ini adalah kita harus double check ini adalah local IP kita atau tidak. Local IP server Wazoo 10.11.169, oke ya betul. Lalu agent name kita beri saja nama Windows Server 2025. Nah, di sini kita copy dan kita harus paste ini di PowerShell. Lalu selanjutnya kita net start Wazoo svc. Klik kanan saja untuk paste dan enter. Oke, setelah sudah kita paste yang tadi. Net start Wazoo svc. Dan ya sudah. Seharusnya kita melihat endpoint baru. Ya, betul di sini ada Windows Server. Tapi di sini masih never connected ya. Mari kita lihat dulu. Oke. Sekarang kita sudah connect ya ke Windows servernya. Kita klik dan kita bisa lihat thread huntingnya. Oke, sekarang kita harus instalasi dulu Suricata di Windows servernya. Caranya kita ke Microsoft Edge, download. Kita pilih yang ini, Windows 64-bit installer. Install. Kita install, kita buka. Agree, next install. Harusnya sudah ada di sini ya. Program file. UC program files. Suricata. Kita buka how to Windows PDF-nya. Kita harus punya npcap. Kita install dulu npcap. Download npcap installer.
Oke, setelah itu kita download emerging rules-nya. Oke, kita harus download yang emerging rules zip. Kita drag ke program file surikata rules. Oke, sudah siap. Bisa tutup page-nya. Sekarang kita buka surikata.yaml-nya menggunakan notepad saja. Sama ya, kita pagarkan yang ini dan kita hapus yang subnet kita. External kita gunakan any dan kita cek dulu nama interface kita, gunakan mcpa.cpl yang namanya adalah Ethernet ya, kita ganti sesuai itu. Kita cari AF cat. Ini kita ganti Ethernet. Ctrl S untuk save. Kita copy komen line ini, kita paste, tapi kita ganti min i nya menjadi Ethernet. Oh, kita mendapatkan error, tidak terdeteksi file ini emerging ICMP. Berarti kita sekarang buka surikata YAML lagi, kita cari rule files. Kita find, oke, itu dia. Tadi emerging ICMP, ya ICMP info. Kita hilangkan itu, Ctrl S untuk save, putaran lagi. Kali ini emerging policy rules. Emerging policy rules di sini kita hilangkan saja. Lagi kita coba tes. Oke, sudah. Sekarang kita harus ke osec conf. Kita ke program files yang 86. Di sini osec agent osec.conf. Kita buka menggunakan notepad juga. Oh, ini dia. Oke. Kita copy saja ini. Log formatnya kita ubah menjadi JSON. Dan land location-nya kita gunakan lokasi if JSON-nya yang terdapat pada di sini. Kita copy saja. Kita buka notepad, paste if.json. Oke, kita save, Ctrl S. Sekarang kita cari services, kita restart Wazuh agent-nya, service Wazuh service-nya. Wazuh di sini kita ya. Oke. Kita restart saja. Dan oke. Sudah siap ya. Selanjutnya kita lakukan instalasi dbwa pada agent Wazuh. Kita kembali lagi ke CLI Wazuh agent dan kita buka GitHub-nya untuk dbwa. Oke, yang ini one-liner, kita copy saja, kita paste di sini.
Lalu kita tunggu instalasinya selesai. Oke. Di sini no password, just hit enter. Kita Ctrl C saja untuk cancel. Kita copy file config inc php disk-nya menjadi config inc.php saja. Lalu kita masuk ke nano config inc php. Di sini kita ganti password menjadi password biasa. Karena itu kita diberi password menggunakan angka, kita ganti 0 dengan O, add dengan A. Ctrl O untuk save, Ctrl X. Sekarang kita coba lagi masuk ke websitenya. Masih tidak bisa. Seperti kita nggak bisa masuk karena SQL-nya belum terbuat. Kita bikin dulu MySQL. Kita create user dwwa add localhost identified by password. Show database. Belum ada, kita create dwwa. Kita grant all privileges on dwwa asterisk to dwwa add local host plus privileges. Kita exit. Kita coba lagi ya di browser apakah bisa. Masih belum ya. Mungkin kita coba chmod. /dwwa. Oke, sudah bisa masuk. Kita gunakan admin. Passwordnya blank. Lalu kita create reset database. Setelah sudah kita login, kita gunakan password yang kita buat tadi. Oke, kita sudah masuk. Kita set security-nya ke low. Sebelum itu kita harus kita tambahkan line lagi di osec.conf supaya bisa terdeteksi di Wazoo. Kita balik ke CLI. Kita ke log analysis, kita tambahkan local file log format syslog. Tambahkan location juga. Location-nya ada di var log apache 2 dan akses log. Kita copy saja ini, kita ganti error log. Ctrl O, enter, dan keluar start Wazoo agent-nya. Dan mari kita tes apakah
web security attack kita terdeteksi. Masuk ke sini. Kita masuk. Oh, kita belum ganti. Kita submit dulu yang low. Lalu kita ganti. Kita paste. Dan oke, masuk. Hello. Itu untuk cross-site scripting. Dan ini untuk SQL injection. Oke. Kita sudah melakukan attack-nya. Mari kita cek di Wazoo. Untuk di VWA agent apakah kita terdeteksi. Untuk hunting. Events. Dan ya kita mendapatkan alert-nya. Ini yang cross-site scripting tadi, yang hello. Sepertinya iya betul. Dan ini yang SQL injection. Dan kita coba pastikan lagi menggunakan tes my NIDS. NIDS. Terus lagi ya 16 untuk chaos run all. Kita lihat lagi, kita perhatikan. Oke, masuk. Ini adalah semua attack-attack yang kita barusan lakukan menggunakan tes my NIDS. Dari sini tadi. Dan itu adalah hasil instalasi software Wazoo saya di 3 instance dan juga di VPC yang saya buat sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.